Shalom Bapak Ibu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Baca ayat ini di Injil Matius 17 ayat 20. Ayat di atas itulah, yang menjadi dasar terjadinya mujizat, dan asal-muasal gereja Mukatam, atau gereja Simon de Tanner. Seorang khalifah Mesir pada abad 10 atau tepatnya pada tahun 979 Masehi, namanya Khalifah Al-Mu'izz Din Allah, yang arti nama tersebut adalah, pengelola atau pembela agama Allah, bertemu dengan Paus Koptik bernama Abraham bin Zara. Pada saat bertemu, khalifah tersebut langsung bertanya kepada Paus tersebut katanya, bukankah dalam Alkitab tertulis, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, dapat memindahkan gunung, dan langsung dijawab oleh Paus Abraham bin Zara, iya, dan apakah engkau percaya dengan Alkitabmu? Dijawab Paus, iya, dan ia bertanya kepada Paus lagi, apakah engkau percaya bahwa dapat memindahkan gunung? Dan dijawab Paus, iya. Khalifah langsung menyuruh Paus ini untuk memindahkan gunung, dan Khalifah menunjuk gunung Mokatam di sebelah timur kota Kairo. Pindahkanlah gunung itu ke sebelah barat, dan dijawab oleh Paus bahwa, kami tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa campur tangan, dan pertolongan dari Tuhan. Kemudian Khalifah menjawab dengan ancaman bahwa, baiklah, saya memberikan kamu kesempatan 3 hari saja, untuk memindahkan gunung Mokatam ini, jika tidak, maka risikonya semua orang Kristen di Kairo akan dibunuh. Dengan segera, Paus mengumpulkan seluruh jemaatnya, untuk berpuasa 3 hari 3 malam, bahkan termasuk ternak mereka juga, harus berpuasa. Dan di akhir hari yang ketiga tersebut, Bunda Maria menampakkan dirinya, dan berkata kepada Paus itu, kamu jangan takut, gunung itu pasti akan pindah. Caranya, Paus harus mengundang khalifah tersebut, dan menemukan seseorang yang hanya mempunyai satu mata saja, yang sedang membawa keranjang air, dan orang tersebut sangat baik dan beriman. Pertanyaannya, kenapa harus mencari dan mendapatkan orang buta sebelah tersebut? Orang yang buta sebelah matanya ini, akhirnya diketahui bernama Santo Simon, si penyamak kulit. Itulah mengapa kemudian, gereja ini disebut sebagai gereja Santo Simon, si penyamak kulit. Menurut kisah, Santo Simon ini dikenal berhati mulia. Namun mengapa matanya cuma satu? Ternyata Santo Simon menerjemahkan suatu ayat dalam Alkitab, yakni dari Injil Matius pasal 5 ayat 29, secara harafiah. Ayat tersebut bunyinya, dan jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu, jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh, dicampakkan ke dalam neraka. Menurutnya, ia sudah melakukan dosa, yang mana ketika ia sedang menyamak kulit sepatu, ia tunduk, dan dengan tidak sengaja melihat aurat wanita. Sehingga akhirnya, Santo Simon mencungkil satu salah matanya. Di samping bekerja sebagai penyamak kulit, ia juga sering membawa tempayan berisi air sungai Nil, untuk dibagikan kepada orang miskin dan lemah yang membutuhkan air minum. Karena ia berhati mulia, maka ia dipilih Bunda Maria untuk mendampingi Paus Abraham bin Zara, untuk saksi mujizat terbesar ini. Selanjutnya, di hari keempat setelah berpuasa, Paus Abraham bin Zara, beserta Santo Simon, membawa khalifah ke daerah pegunungan tersebut. Tiba di sana Paus dan Santo Simon serta semua orang-orang Kristen di sana, berdoa selama 3 jam, dan meneriakkan kata-kata, Kyrie eleison, dalam bahasa Yunani, yang berarti, Tuhan, kasihanilah kami, sebanyak 412 kali, dan mujizat pun terjadi. Tiba-tiba pegunungan di sebelah timur itu terangkat, dan matahari berada di tengah dasar berpijak. Mereka berdoa terus, dan pegunungan timur Mokatam itu, berpindah ke sebelah barat, dengan jarak 3 km, dari kota Kairo. Melihat semuanya itu, Khalifah Al-Mu'izz berkata, stop, sekarang, aku telah melihat bagaimana tangan Tuhan Allahmu yang punya kuasa, bekerja. Setelah Khalifah ini melihat mujizat Tuhan, maka ia merasa bahwa pekerjaannya yang ia geluti selama ini, tidak ada artinya di hadapan Tuhan, dan akhirnya ia menyerahkan dirinya, untuk mengikuti Tuhan. Pada hari berikutnya, dia dibaptis menjadi orang Kristen, dan namanya berubah menjadi Stefanus. Untuk menghindari protes orang lain, maka Stefanus pindah ke padang gurun. Cerita ini telah tercatat dalam sejarah bangsa Mesir, dan bahkan menceritakan mengapa Khalifah sampai pindah ke padang gurun, dan sampai wafat melayani Tuhan.
Jenazah Stefanus tersebut dikuburkan di antara Jalan Kairo dan Alexandria, yang lokasinya disebut Al-Di Al-Makron. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa tulang belulangnya dipindahkan ke gereja gantung, tetapi tidak ada dokumen yang menceritakannya dengan jelas. Di Bukit Mokatam yang berpindah tersebut, pada tahun 1961, Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, mengumpulkan semua orang Kristen yang bekerja sebagai pengumpul sampah di tempat tersebut. Mereka ini ternyata hanya orang Kristen KTP. Hanya dari namanya saja orang Kristen, namun mereka tidak tahu apapun tentang Alkitab dan Tuhan Yesus. Seorang dari pengumpul sampah ini datang ke sebuah tempat bernama Sugra. Di sana, ia bertemu seorang Kristen, dan orang Sugra tersebut bertanya kepada pengumpul sampah ini, katanya, "Apakah engkau Kristen?" Dijawab oleh pengumpul sampah ini, "Iya." "Lalu apakah engkau berpuasa dan mengikuti ibadah gereja?" Dan dijawab, "Oh tidak, saya tidak melakukan hal itu." Karena penasaran, maka orang dari Sugra ini datang ke tempat tinggal para pengumpul sampah di pegunungan Mokatam ini, dan mencoba mengajarkan kekristenan, serta semua hal baik tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, namun mereka tidak berubah, dan akhirnya orang dari Sugra tersebut merasakan bahwa percuma mengajarkan kepada mereka, dan dia memutuskan untuk tidak datang lagi ke tempat itu. Namun Tuhan mengetuk hatinya, agar jangan berhenti mengajar di tempat ini, kata Tuhan, "Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu sampai selesai," dan akhirnya, ia menjadi pendeta di tempat ini, namanya adalah Pendeta Simon Abraham. Kemudian pada tahun 1980, mereka mulai memotong dan mengeruk batu-batu dari bukit ini, untuk melebarkan tempat gereja, kira-kira sebanyak 1,5 ton batu dipotong, sehingga menjadi gua lorong yang besar. Setelah 13 hari bekerja, mereka mulai mengadakan kebaktian di tempat ini. Tempat ini ternyata merupakan gereja terbesar di Mesir, dengan kapasitas bisa mencapai 15.000 sampai dengan 17.000 orang. Pada saat membangun gereja ini, terjadi mujizat, ada satu orang anak tergila stroke proyek ini, dan sudah pasti risikonya proyek ini akan ditutup, karena dapat membahayakan keselamatan pekerja dan anak-anak sekitarnya, namun pendeta tadi berdoa bersama jemaat dengan sungguh-sungguh selama 7 hari, dan akhirnya anak tersebut sembuh, dan sampai sekarang anak itu masih hidup. Jadi ternyata mujizat itu terus ada, dan banyak mujizat terjadi di sini, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, sehingga di situ ada satu kamar, sebelah kiri pintu masuk, terlihat banyak kursi roda, yang disimpan di sana, sebagai bukti bahwa mujizat telah terjadi. Kira-kira sudah 200 kali mujizat terjadi di sini. Ada juga mujizat yang terjadi pada langit-langit gua gereja Santo Simon ini, yakni, munculnya relief lukisan Bunda Maria, yang sedang menggendong bayi Yesus. Lukisan ini muncul secara alami, dan tanpa dipahat. Jadi ternyata kita datang ke sini bukan kebetulan, tetapi semua ada dalam rencana Tuhan, untuk menyaksikan mujizat terbesar, yang terjadi di gereja terbesar, di negara Mesir. Pada saat kita ke tempat itu, kita harus melewati sebuah perkampungan, yang seluruh penduduknya bekerja sebagai pengumpul sampah, dan semuanya beragama Kristen. Mungkin ada yang malas untuk ke sana, mengingat tempatnya jauh, jorok, dan penuh sampah-sampah. Karena itulah gereja tersebut lebih dikenal dengan nama gereja sampah.